Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madia Channel. Untuk di video kali ini ya, Madia Channel akan menanggapin diskusi dari Madia di room Yusuf Manubulu ya, akun Yusuf Manubulu, yang mana ini Madia khususkan temanya yaitu tentang undian ya. Hanya saja di sini killer ini mencoba untuk menjebak para diskusi termasuk Madia, mereka mau coba jebak. Tapi sebenarnya Madia sudah tahu ini dasarnya. Hanya saja Madia mencoba untuk mempersulit mereka itu untuk menunjukkan ya bagaimana itu hadis riwayat siapa. Ya, riwayat hadis Muslim, Sahih Muslim atau Bukhari, karena muttafaq ilaih itu adalah kumpulan atau kesepakatan dari para hadis Muslim dan Bukhari. Tapi di sini Madia terbentur dengan saudara Madia sendiri yang mengakui itu hadis sahih, tetapi dalam posisi ini Madia sebenarnya berusaha untuk mempersulit mereka ini, karena mereka untuk mencoba menjebak ini pertanyaan-pertanyaan tentang undian ya yang pada para nabi ya. Oke, Madia langsung saja ya kita simak diskusinya, nanti kita tanggapin. Mana Madia tadi? Udah malam nih Madia. Jangan begitu, Bro. Ini kan tafsir Madia. Saya mau nanya, kalau undian itu menurut kamu haram atau halal? Tolong dijelaskan dulu undiannya bagaimana biar Madia bisa tanggapin. Undian bagaimana? Undian ini sifatnya masih umum ya. Makanya Madia mau tahu undiannya bagaimana. Misalnya begini. Nah, di sini ya killer ini sebenarnya mencoba menjebak Madia ya. Dia kalau Madia katakan itu haram, otomatis dia akan membenturkan undian pada saat Nabi Muhammad itu bepergian. Nabi Muhammad mengundi para istri-istrinya untuk dibawa ya. Tapi Madia sebenarnya sudah tahu di sini, tetapi Madia ingin mencoba untuk menggiring negatif opini agar posisi ini tidak sampai dibenturkan ya, terbenturkan sehingga antara hadis dan Al-Quran yang mana mengundi nasib dengan anak panah itu dibenturkannya. Tetapi di sini saya syukurnya mereka tidak bentur itu. Tetapi Madia sudah counter duluan, apabila ada unsur judi maka terjadilah itu undian yang tidak dibolehkan ya. Yang dalam hal ini di Al-Quran dijelaskan bahwa mengundi nafsi dengan anak panah. Tetapi syukurnya Cicak Killer lari ke sana. Madia sangka dia mencoba membenturkan itu. Tapi ternyata dia mencoba untuk menggiring posisi dari istri Nabi Muhammad ini yang diundi dengan anaknya ya. Coba kita dengar dulu ya. Oke. Punya anak 5 orang. Saya mau jalan-jalan nih sama dia. Jadi kan saya bingung nih mau milih anak yang mana yang mau berangkat nih sama saya. Saya undi di antara mereka, itu halal apa haram? Oke. Di dalam ajaran Islam, mengundi nasib dalam posisi hal yang seperti unsur perjudian itu haram hukumnya ya di dalam berarti haram itu ya. Kalau misalnya kita mengundi seperti itu nggak boleh, dia haram ya. Kalau tidak ada kalau hal-hal seperti itu hanya dalam bentuk hal-hal maksudnya tadi saya tanya masalah yang mengandung unsur judi loh ya. Anda tadi kan ada unsur judinya nggak? Saya tanya, ada unsur judi nggak? Ya, kalau yang berangkat sama saya berarti mendapatkan kenikmatan dalam perjalanan gitu kan. Yang tinggal ya sedih aja. Itu hak Anda, mau Anda terserah, mau Anda undi, mau apa itu kan kewenangan tidak menguntungkan orang lain. Itu hak Anda pribadi, jadi tidak ada masalah kalau seperti itu. Ya. Oh, itu tidak haram. Nah, di sini kan Cicak Killer ini mencoba untuk membuat posisi agar Madia mengakui itu haram gitu loh. Sebenarnya Madia sudah tahu, dia mau menggiring Madia, nanti mau dia benturkan posisinya kepada Nabi Muhammad itu mengundi istri-istrinya untuk bepergian. Dia mau benturkan itu sebenarnya tujuannya. Tapi kemudian Madia jawab, apabila ada unsur perjudian dalam undian itu maka haram. Nah, tetapi Cicak Killer berusaha itu membuat cari keuntungan-keuntungan. Makanya Madia ambil jalan tengah. Ya, boleh bila tidak ada unsur perjudian.
haram bila ada unsur perjudian, makruh bila posisinya itu samar-samar sebagian ulama gitu loh. Ya, tapi di sini dia mencoba untuk terus menggiring itu gitu. Tapi enggak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Betul. Nah, haram. Yang haram itu kita memilih sesuatu tetapi menguntungkan pada diri kita dalam ada unsur perjudiannya. Kalau ini kan Anda yang memilih. Kalau misalnya begini, apa hak Anda? Ya. Misalnya saya begini sama dia, kan anak saya 5 nih, ya kan? Iya. Hari ini saya mengundi nih. Katakan yang ikut dengan saya ini hasil undian itu anak ketiga, ya kan? Kemudian kan saya jalan sama dia, 4 anak lagi tinggal di rumah nih, gak ikut, ya kan? Nah, kemudian hari berikutnya saya jalan lagi nih, keluar lagi, undi lagi, yang menang anak ketiga lagi, yang 4 lagi nggak ikut. Itu yang 4 orang itu merasa dirugikan kan? Iya, makanya. Tapi ini kan dalam posisi semua keputusan ada pada diri Anda. Dalam posisi ini Andalah yang berwenang. Kalau dalam Islam ingin menentukan sesuatu, istikharah namanya, sholat istikharah. Ya. Kan di sini kan dalam posisi ini dia sudah jawab secara halus ya, dia jawabnya. Artinya perbuatan ini boleh karena yang menentukan yang bertanya tadi si cicak killer ini sendiri gitu loh ya. Cicak killer ini sendiri yang bertanya, artinya boleh kalau tidak ada unsur perjudiannya. Makanya dia jawab, ini yang menentukan Anda semua, boleh tidaknya. Nah, dalam hal ini boleh melakukan apabila tidak ada unsur perjudiannya, keinginan Anda, hak Anda, saya bilang. Nah, tetapi cicak killer mencoba untuk menggiring ini. Dia ingin membenturkan Madia dengan posisi istri-istri Nabi. Nanti kita lihat ya teknik dia mau benturkan Madia ini. Hanya saja Madia mau ngerjain ini orang, mau minta hadis riwayat muttafaq ilaih. Ini hadisnya dari mana? Dari Muslim atau dari Bukhari gitu loh. Tetapi Madia terbentur dengan saudara Madia sendiri ini nirwannya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. Jadi nggak sholat, ya? Nggak sholat, mengundi ya, makanya berarti Anda tidak mengikuti ajaran Islam sebenarnya. Anda mengikuti kemauan diri Anda sendiri, nafsu Anda gitu. Itu nggak boleh berarti ya. Itu dosa lah itu ya gitu ya. Hukumnya dalam Islam itu makruh ya. Atau yang ada sebagian ulama mengharamkan, tapi makruh lah kalau saya nilai lebih dekat makruh. Nah, kan sudah jelas ya. Sudah jelas jawaban Madia makruh. Dari awal tadi startnya hak itu hak Anda. Kalau mau menjalankan itu artinya boleh. Nah, kemudian dalam posisi bila dimintakan pendapat Madia menjawab makruh hukumnya. Ini sudah terjawab semua, tapi bila ada unsur judinya haram. Tetapi tetap ya mereka mencoba untuk menggiring ini agar Madia jangan bisa terbentur dalam posisi hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad muttafaq ilaih ya, Bukhari Muslim ini. Kemudian mereka coba benturkan, tapi tidak apa-apa, kita lanjut. Ya, kalau kayak lotre itu kamu jangan bohong, itu hukumnya haram, tidak boleh, bukan makruh. Kalau makruh itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kamu jangan bohong. Silakan Pak Cica. Nah, berarti haram kalau gitu ya Bu Abre ya. Kan sudah saya bilang ada ulama kalau dalam posisi Pak Killer ini ada yang mengharamkan, tapi kalau saya lebih cenderung itu makruh karena tidak ada. Madia sudah jawab makruh posisi ini, tapi tetap ini orang ini mau benturkan Madia, tapi ya namanya orang bodoh ya begitu sudah. Coba kita dengar kembali ya. Ya, kamu jangan bohong. Kalau lotre itu semua orang Islam itu tahu itu adalah judi. Saya kapan bicara lotre? Kamu ngerti nggak? Kamu bisa tambah-tambahin lotre. Anda nggak nyambung. Saya bicara dengan killer. Anda jangan nyambung. Kalau makruh, karena kamu takut, saya tahu. Karena kamu takut. Kalau makruh itu dikerjakan pahala, tidak dikerjakan tidak dapat pahala. Madia, ini masalah undian. Undian itu seperti Undian itu seperti lotre Pak Madia, itu hukumnya, sebentar Pak Cicak, itu hukumnya itu haram. Lebih baik mereka, kalau di mereka ya, mengerjakan yang mendapatkan pahala. Nah, ini kan kebodohan si Aubrey ini mengatakan itu lotre. Kalau lotre itu pakai duit, Aubrey. Berarti Anda ini memutarbalikkan fakta ya. Dalam bahasan ini, Madia dengan Cicak Killer ini tidak ada duitnya. Hanya saja di sini Cicak Killer disuruh memilih. Nah, dalam posisi seperti ini ada ulama yang
membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan bila ada unsur judinya gitu loh dalam posisi Pak Killer ini. Tetapi Obre ini kan langsung bodoh banget mengatakan itu ada judinya, ada uangnya. Ini kan suatu kebodohan, makanya Madia langsung cut saja gitu loh. Madia dengar langsung ya, Madia cut. Dia bohong, silakan Pak Cicak. Oh, berarti haram itu ya, nggak boleh itu, karena kan mengundi nasib itu kan, siapa yang dalam ikut, siapa yang Islam tinggal gitu. menentukan sesuatu yang seperti itu Pak, tidak ada dipilih, karena dalam Islam sholat istihara itu yang benar harus. Oke. Tetapi kalau mau Nadia, ini tidak ada hubungannya dengan sholat istiqoroh. Tidak ada hubungannya dengan sholat istiqoroh. Kamu jangan bohong. Oke, kita simpulkan Madia. Ya. Untuk menentukan pilihan itu. Nah, ya kan? Begitu Madia jawabkan dengan sholat istikharah pun mereka juga menolak. Mereka ingin tetap menggoreng-goreng agar terbentur posisi Nabi Muhammad di hadis itu dengan pendapat Madia. Tapi ya karena Madia sudah tahu poinnya, ya nggak bakal bisa kena gitu loh posisinya ini. Karena dalam hal ini segala apapun yang dia coba goreng-gorengkan patah gitu loh ya. Kita lanjut kembali ya. Oke, untuk menentukan pilihan itu sebaiknya jangan diundi, tapi dengan sholat istiqoroh. Sholat dengan sembahyang. Ya, dengan sholat istiqoroh. Ya. Tolong dibentangkan Pak Yusuf. Sebentar Pak, jangan dulu Pak. Bentar. Oke, tolong dibentangkan Pak. Oke, ini ada hadis Madia. Jadi kan Nabi Muhammad ini kan banyak bini nih, banyak istri, ya kan? Dia bingung. Dari beberapa orang istrinya ini siapa yang mau diajaknya untuk jalan tugas keluar gitu kan. Ternyata dia mengundi loh Madia. Beliau mengundi antara istri-istrinya, maka siapa yang undiannya keluar, beliau keluar bersamanya. Ini haram apa halal? Hadis berapa itu Pak? Hadis berapa? Hadis nomor haram 1092. Ada tuh. Bulu-bulu haram. Istri diundi. Tidak ada kalau bulu haram Pak. Tidak ada, kita belum ada dengan Islam. Nah, di sini Madia mencoba untuk mempersulit mereka karena mereka ini yang mendatangi hadis nggak tahu juga. Makanya Madia coba untuk mempersulit mereka agar mereka mengeluarkan dulu ini hadis riwayat siapa, agar jelas gitu loh. Karena kalau tidak begitu kan mereka ini tidak jelas nanti maknanya, maksudnya dari hadis ini gitu loh. Makanya Madia coba, tetapi Madia terbentur dengan dari saudara mereka ya, saudara dari mereka terbentur. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut dulu ya. Dengan salah satu muslim. Tidak ada bulughul maram di hadis. Hadisnya jelas. Besar. Saya nggak pakai koin atau gimana ini Pak Cinta Killer? Kenapa Pak Timothy? Sahih aja. Pakai koin atau gimana ini pakai koin? Sahih aja Madia sahih saja bisa kamu katakan doif. Emang kamu yang buat hadis. Ini bukan hadis. Loh, kamu gimana sih? Jadi apa ini? Kalau bukan hadis? Mana hadis dari siapa? Sebut. Dari siapa kalau Anda katakan? Itu ada bulughul maram. Boleh saya bicara? Kan dia nyebutnya juga bulughul maram gitu loh. Makanya Madia mau tahu biar tidak masuk ke materi maksud Madia, agar mereka tunjukkan dulu hadis-hadisnya yang dalam muttafaq alaih ini ya. Tapi nggak apa-apa. Cuma hanya saja dalam posisi ini ada Mirwan yang mengkonfirmasi ini. Tapi sebenarnya Mirwan pun nggak tahu ini dari hadis siapa gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. Ini hadis dari mana gitu loh. Biar Aisyah radhiyallahu anhu. Ini Aisyah yang berkata. Kita bisa buka itunya, cari hadis.com-nya. Halo Pak Killer, saya boleh tanggapi? Ya, silakan. Nah, kalau kalau dari pendapat saya, memang ini hadis benar, tapi ini bukan urusan Anda. Kan saya Madia, dengar tuh Madia. Kalau tadi itu sudah hadis. Benar kan Madia? Ini hadis Madia. Ini hadis. Masalahnya ini bukan urusan Anda, itu loh. Ini hadis. Jadi emang ini benar hadis, tapi ini bukan urusan Anda, umat. Nah, oke. Ini kan jawabannya kan dalam posisi ini kan ngambang akhirnya gitu loh. Posisi ngambang tapi tidak masalah juga sih sebenarnya. Cuman kalau sudah begini kan akhirnya kan mereka jadi melunjak akhirnya membenturkan sesuatu unsur perjudian dengan hal-hal yang
sebenarnya tidak ada unsur perjudian pada Nabi Muhammad itu mengundi istrinya itu. Ini kan akhirnya jadi bahasan, jadi lelucon mereka gitu loh. Peniruan ini seharusnya Madia sudah mau cut bahwa hadis ini tolong tunjukkan dulu dari hadis siapa gitu loh. Tapi enggak apa-apa lah ya, namanya pengalaman Madia. Mungkin kalau ada orang-orang seperti ini enggak masuk dulu ya, biar enggak terbentur. Oke, kita lanjut ya. Itu bukan urusan saya, Bapak. Tapi kan hadis dan Al-Quran ini kan pedoman umat Islam, bukan pedoman kan kita juga tadi menanya sama dia. Madia paham bilang bahwa itu dosa haram hukumnya. Siapa? Muslim, Bukhari atau siapa dari itu ada di bawah Bulughul Maram. Itu bukan berarti Bulughul Maram ini dari siapa? Biar jelas dulu, jangan-jangan berbohongin gitu loh. Coba sebut hadis dari siapa? Maksudnya Mirwan saja sudah mengakui bahwa ini hadis. Kalian ini belum ini dua orang Islam ini. Saya bilang kan, orang Islam ini berunding dulu. Ini akibatnya ya, akibat dalam hal ini mereka mau masuk, mau goreng-goreng ini. Tujuan mereka kan mau menghujat bahwa Nabi Muhammad melakukan undian yang ada unsur undian seperti itu gitu loh. Kemudian mereka mau benturkan ini, Madia sudah mau cut dalam posisi tunjukkan dulu hadisnya, riwayat siapa, Muslim, Bukhari atau hadis Imam Ahmad gitu loh. Dalam posisi ini kan Madia mau minta tunjukkan itu. Mereka udah bakal bisa dapat itu hadis dari mana. Makanya Madia mau coba itu. Tetapi karena ada saudara Madia Muslim Mirwan ini mencoba mengakui ini hadis, mereka melunjak gitu loh. Padahal kalau Madia tadi mereka sudah mulai pusing itu mencari hadis dari mana gitu loh. Tapi mereka tetap sampai kapanpun Madia tekan terus, nggak bisa menunjukkan sih sampai habis ini gitu loh. Kita lanjut. Nah, dua orang Islam ini. Madia mau tanya ini dari hadis riwayat siapa? Muslim, Bukhari, biar Madia cek ini. Madia itu Mirwan sudah mengatakan bahwa ini adalah hadis yang coba Anda tanya Marwannya ini apa? Itu ada linknya, Madia. Itu ada linknya, cari hadis.com Bulughul Maram 1092. Kamu cek aja. Ngapain kamu hanya saya jawab. Anda sebut, Anda kan berani ini kan sudah ada di atas nih hadisnya. Nah, sekarang hadis yang ini kamu bisa searching sendiri kok. Itu ada di bawah. Kamu searching lah. Hal ini nggak bisa ditelusuri, nggak perlu dijawab karena nggak jelas posisinya Anda pun nggak bisa buktikan. Karena kamu malu. Tadi kamu mengatakan bukan saya jawab. Ternyata di video. Ini mereka ini sebenarnya nggak bisa jawab. Sudah begitu Madia minta riwayat hadis dari mana, mereka nggak bisa. Jadi percuma ditanggapin yang begini gitu loh. Ujung-ujungnya kan mereka tujuannya menghujat saja ini, menghujat Nabi Muhammad. Artinya melakukan undian gitu kan. Ini kan menghujat namanya, menggoreng-goreng hujatan. Makanya Madia mau cut langsung. Hanya saja Madia terbentur dengan Mirwan ini gitu loh. Yang Mirwan yang mengakui ini hadis. Memang ini hadis, tetapi harus dibuktikan dulu ini hadis dari mana gitu loh. Dari riwayat Muslim, Sahih Muslim, Bukhari atau siapa gitu loh. Madia sebenarnya mau mempersulit mereka ini dalam posisi ini, karena mereka tidak bakal bisa tahu juga. Mereka asal-asalan aja kutip hadis, ingin membenturkan saja ini. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut ya. Karena Madia terbentur dengan Mirwan ini, akhirnya jadi liar ini. Omongan mereka jadi liar. Kita lanjut. Madia, hadis yang satu ini kita uji karbon dulu bagaimana? Nah, jadi sampai saat ini mereka sampai selesai video ini berakhir, Yusuf Manubulu mereka nggak bisa buktikan ini hadis dari mana gitu loh, Bukhari, Muslim atau hadis berapa ini nomor 109 ini kan mereka nggak tahu. Jadi kalau menurut Madia, kalau sudah nggak tahu, di-cut aja langsung daripada mereka mau olok-olok, menghujat-hujat sesuatu yang nggak beres gitu loh. Tapi itu maksud Madia. Tetapi ya karena diakui oleh Mirwan itu hadis, ya mereka melunjak gitu loh. Padahal mereka berusaha mencari sudah tadi gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya. Menurut kamu Muhammad itu bisa adil nggak sama istri-istrinya?
Bagaimana mau adil Pak Cicakler, orang dia pergi mau diundi, gimana sih Pak Cicakler? Itu ada linknya, Madia, cari hadis.com. Iya, tapi Anda sebut langsung linknya. Hadis siapa? Madia cari nih ya. Madia pegang hadis, bukan itu sekarang. linknya ada di screen Madia. Madia sudah berusaha tekan mereka ini agar mereka lari dulu dalam posisi ini karena nggak menghujat gitu loh. Ya, tapi ya mereka coba lihat ya. Ya ampun Madia, kamu Madia malu Madia. Ada tulisannya di Screen Madia. Google Maram. Di mana linknya? Di mana aku cek sekarang. Kamu stres dulu. Jadi Anda jangan ngarang-ngarang, aku cek sekarang mana linknya. Mana? Itu linknya di bawah, https cari Aku ketik nggak ada. Aku ketik nggak ada menyebut hadis riwayatnya, nggak ada. Makanya Anda sebut sekarang ketik aja. Kamu ketik https://carihadis.com/ Ya udah begini. Anda buka di sana, sebutkan hadis riwayatnya dengan nomornya. Aku cari sekarang. Anda buka sekarang. Madia ini mau lari dari masalah Muhammad mengundi antara istrinya. Madia ini mau lari ya. Anda berdoa berani menyebut hadisnya. Malu. Tadi katanya kan haram. Si Muhammad rupanya melakukan yang haram. Kan diputar-balikan kan, Cicak Killer ini memang dari awal Madia mengatakan itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kan dari awal sudah Madia katakan. Begitu ditanya kalau misalkan tidak ada unsur perjudian, itu hak dari Cicak Killer sendiri. Iya nggak masalah, itu tidak merugikan, tidak ada unsur judinya, aku bilang. Nah, itu hak Pak Cicak Killer kalau mau melakukan seperti itu. Itu artinya membolehkan. Ini tapi karena Cicak Killer ini mau mutar-balikan sandiwara fakta, tetap ya ini sudah terbukti. Madia buatkan video dari omongan dari awal sampai sekarang ini terbukti gitu loh ya, bahwa pada saat awal Madia itu mengakui pada saat itu bahwa memang ada ulama yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, ada yang memakruhkan. Tetapi dalam posisi ini begitu Pak Cicak menanya seperti itu, ada unsur judinya apa tidak? Dia tanya tidak, berarti itu tidak ada masalah, boleh. Tetapi itu kembali ke pribadi Cicak Killer sendiri kalau ingin mengundi. Kan dia sudah sampaikan. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan itu makruh gitu loh. Jadi dalam posisi ini boleh dan makruh hukumnya. Ya, kalau haram boleh, tetapi ada unsur judinya. Tetapi karena pada saat itu tidak ada duitnya, ada unsur undian judinya, maka nggak haram. Tetapi ini mau digoreng-goreng, diputar-balikan oleh Cicak Killer ini ya. Kita dengar kembali nih. Ngamui. Ini Aisyah. Oke ya, demikian ya video yang Madia bisa buat untuk mereaksi di hari ini. Artinya judi yang undian yang didatangi oleh hadis Cicak Killer ini sudah terjawab dengan Madia sejak awal. Begitu Madia tanya Madia posisinya ada judi apa tidak ya, Madia tanya seperti itu. Dia Cicak Killer kemudian tidak ya, kalau tidak itu kembali kepada diri Pak Cicak Killer, artinya boleh melakukan atau boleh tidak. Kemudian itu artinya boleh. Kemudian bila ada unsur-unsur yang seperti yang disebutkan Pak Cicak Killer, maka hukumnya jadi makruh. Ya, haram apabila ada unsur judi, sudah jelas hukumnya yang Madia sampaikan. Tetapi Pak Cicak Killer mau berusaha untuk menggoreng atau membenturkan hadis Nabi yang membolehkan dengan yang mengharamkan. Makanya dia mencoba sangat keras agar Madia mengakui itu haram gitu loh. Tapi tidak bisa gitu loh. Dari awal Madia sudah ngomong itu hukumnya makruh dan boleh, itu terserah. Madia bilang terserah Cicak Killer kalau ingin menjalankan itu. Oke, demikiannya yang Madia sampaikan dari video reaction ini. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.